Thank you to Kaohsiung Medical University for the presentation. For the next presentation, please welcome Chaoyang University of Technology. That's the video from Chaoyang University of Technology. Demikian video presentasi dari Chaoyang University of Technology. Now, I would like to invite representative from Chaoyang University of Technology. For the representative of Chaoyang University of Technology, time is yours. Selanjutnya, saya akan mengundang representatif dari Chaoyang University of Technology. Waktu dan tempat kami persilakan. Okay, thank you very much for the time. Good afternoon all. I will present this presentation in Bahasa, so I think it will be easier for us to understand the topic. Oke, selamat sore dan siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nama saya Bayu. Saya adalah mahasiswa PhD tahun ketiga di Chaoyang University of Technology atau CYUT. Jadi saya akan membawakan beberapa hal penting supaya teman-teman semua dan rekan-rekan semua dapat mengenal lebih dalam apa sih dan apa sebenarnya CYUT dan apa yang akan Anda dapatkan, rekan-rekan dapatkan jika sekolah di CYUT. Jadi CYUT itu lahir dari tahun 1994 dan berada di kota Taichung, Taiwan, atau di pusat atau di tengah ya, di tengah Taiwan. Kemudian di CYUT memiliki 6 buah fakultas dan 24 departemen dan juga 5 PhD program, 24 program untuk S1 dan 23 program untuk master. Dan juga CYUT memiliki lebih dari 10.000 mahasiswa internasional yang ada di sini dan saya yakin
dengan adanya masyarakat internasional di sini, teman-teman tidak perlu khawatir untuk berkenalan atau bersosialisasi dengan masyarakat internasional. Oke, bisa di next. Dan ini adalah letak atau peta lokasi di mana CYUT berada. Jadi ada di kota Taichung, di mana Taichung ini ada di tengah ya, di tengah pulau Taiwan atau Central of Taiwan, dan juga di sini di tengah Taiwan ini Chaoyang berlokasi di kaki gunung seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan kondisi pegunungan, ya akan lebih enak kalau tinggal di daerah Chaoyang nanti. Oke, next. Dan ini adalah beberapa detail dari fakultas dan prodi-prodi atau departemen yang ada di Chaoyang. Jadi yang pertama ini adalah ada Fakultas of Management atau College of Management ya. Di sini banyak departemen seperti halnya Fakultas Ekonomi yang ada di universitas-universitas di Indonesia pada umumnya. Jadi rekan-rekan bisa perhatikan di situ ada UG, ada PG, dan ada PSD. Itu adalah menandakan bahwa departemen yang di poin-poin kecil itu ya, itu memiliki program yang terbuka untuk S1 itu UG, PG itu untuk S2, dan PSD itu untuk yang S3. Jadi bisa dilihat dari list dari College of Management atau Fakultas Ekonomi lah kalau di Indonesia ya. Dan juga di sebelah kanan itu ada College of Science and Engineering. Jadi College of Science and Engineering ini adalah seperti fakultas teknik gitu ya, sains dan teknik, ilmu teknik seperti itu. Dan kebetulan di Chaoyang ini tekniknya adalah lebih cenderung ke teknik industri dan teknik bangunan. Jadi rekan-rekan bisa perhatikan. Oke, next. Dan ini adalah yang selanjutnya adalah College of Design atau Fakultas Desain gitu ya. Jadi di sini juga ada 4 departemen atau 4 prodi yang bisa teman-teman pilih atau rekan-rekan pilih jika rekan-rekan itu ingin belajar tentang perdesainan seperti itu. Dan di bawah Fakultas Desain ada College of Informatics. Nah, College of Informatics ini juga tempat di mana saya belajar sekarang sebagai PhD. Jadi saya ini adalah mahasiswa PhD di College of Informatics dan departemennya adalah Information Management. Jadi College of Informatics ini seperti halnya teknik informatika ya, yang kalau ada di univ di Indonesia seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan computer science atau suka belajar komputer, nah itu bisa pilih College of Informatics ini. Dan yang selanjutnya adalah College of Humanity and Social Science. Jadi ini adalah fakultas sosial ya, ilmu sosial. Jadi teman-teman bisa perhatikan di situ yang paling menarik ini di fakultas sosial ini adalah Departemen Early Childhood dan Golden Age. Jadi departemen ini belajar bagaimana menjadi istilahnya guru untuk PAUD seperti itu, atau belajar mengasuh orang tua, karena mungkin teman-teman sempat lihat di berita bahwa Taiwan ini banyak sekali orang tua, dan di departemen ini dia belajar bagaimana ya merawat orang tua seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang menarik. Di Chaoyang itu ada dibuka satu departemen baru, yaitu adalah Departemen Penerbangan atau Fakultas Penerbangan seperti ya, Aeronautical Engineering atau Teknik Penerbangan. Jadi departemen atau fakultas ini diperuntukkan khusus untuk belajar tentang aviation ya, atau tentang ilmu penerbangan. Tapi untuk saat ini hanya dibuka untuk jalur S1 ya, atau program S1, karena ini masih baru, hanya akan dibuka di September 2022. Jadi rekan-rekan yang berminat atau punya cita-cita di dunia penerbangan bisa gabung ke Chaoyang dan masuk ke Fakultas Ilmu Penerbangan ini. Oke, next. Dan ini adalah pilihan ya, atau popular courses yang biasanya teman-teman Indonesia ini pilih ketika belajar di Chaoyang. Jadi memang
di sini hanya hanya beberapa saja ya, beberapa departemen yang teman-teman Indonesia yang sudah di Chaoyang ini kebanyakan pilih, yaitu dari manajemen ada 3 buah departemen, kemudian dari Science and Engineering ada 2, dari desain ada 2, dari Humanity ada 2, dan juga yang pastinya dari Fakultas Informatik. Jadi ini tabel ini adalah maksudnya biasanya ya kalau teman-teman dari Indonesia itu mau sekolah di Chaoyang, biasanya mereka pilih fakultas-fakultas ini atau prodi-prodi ini karena memang prodi-prodi ini yang populer di Taiwan dan juga populer di Indonesia. Jadi teman-teman nanti ketika udah lulus ya nggak akan khawatir mau bekerja di mana karena di Taiwan juga diterima, di Indonesia juga diterima. Oke, next. Dan ini adalah English Taught Program. Jadi maksudnya adalah jika teman-teman yang khususnya yang S2 dan S3 ya kan seperti saya juga ini tidak memiliki cukup fasih ya atau ilmu yang cukup atau knowledge yang cukup di Chongwen ya atau bahasa Mandarin. Tidak perlu khawatir, di Chaoyang ada banyak kelas atau banyak departemen yang dibuka khusus English Taught. Maksudnya ya ini full kelas itu adalah diajarkan dengan bahasa Inggris. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah. Kalau memang ini kalau dilihat dari tabel khusus untuk yang master dan PhD ya, karena yang bachelor atau yang S1 itu ya diharuskan fasih berbahasa Mandarin. Oke, next. Dan ini adalah program-program untuk S3 pada khususnya. Jadi ini adalah tabel-tabel bagi rekan-rekan yang memang ingin mengambil PhD seperti saya di sini. Ini ada beberapa contoh atau beberapa daftar research yang bisa rekan-rekan tekuni atau mungkin pilih ketika ingin mengambil PhD di Chaoyang. Oke, next. Ini juga masih list yang sama untuk PhD program. Jadi di sini adalah daftar-daftar research di masing-masing departemen. Jadi teman-teman kalau misalkan di teknik industri kira-kira apa, nah ini bisa dilihat di sini. Di desain kira-kira apa, ini bisa dilihat di sini. Dan jangan khawatir, untuk yang PhD program ini full English Taught. Jadi ya tidak perlu risau lah kalau misalkan memang tidak bisa berbahasa Mandarin. Oke, next. Dan ini adalah achievement, daftar achievement dari Chaoyang. Kita bisa lihat memang cukup populer atau cukup ya ternama ya. Chaoyang punya banyak sekali ranking di dunia. Jadi tidak salah kalau misalkan teman-teman ingin memilih belajar di Chaoyang karena memang sudah memiliki banyak sekali prestasi di dunia. Oke, next. Dan tentu saja di Chaoyang tadi sudah di depan sudah saya sampaikan ada lebih dari 1.000 mahasiswa internasional. Dan ini adalah daftar-daftar, ya mungkin hanya sebagian ya daftar-daftar mahasiswa-mahasiswa dari negara asalnya gitu yang belajar di Chaoyang. Tentu saja saya dari Indonesia dan banyak lagi teman-teman yang di lab saya itu dari India, kemudian ada teman dari Jepang, dari Rusia dan lain sebagainya. Jadi jika teman-teman ingin berkenalan atau ingin menjalin komunikasi, menjalin relasi dengan rekan-rekan di seluruh dunia, ya Chaoyang salah satu tempat yang baik untuk melakukan hal itu. Oke, next. Dan ini juga salah satu atau beberapa program yang dilakukan di Chaoyang atau pilihan di Chaoyang jika teman-teman mungkin nggak pengen kuliah tapi mungkin hanya sebagai exchange student, bisa. Atau hanya mungkin sebagai dual degree program, bisa. Atau mungkin short term study program, bisa. Jadi banyak sekali program-program yang ditawarkan oleh Chaoyang gitu ya. Jadi misalkan teman-teman pingin kenalan dulu lah, pingin ngerasain dulu bagaimana Chaoyang, mungkin nggak kuliah beneran gitu ya. Maksudnya beneran itu tidak yang full 4 tahun S1 atau mungkin 2 tahun S2. Oke lah, ambil yang short term saja dan itu bisa dilakukan di Chaoyang seperti itu. Oke, next. Dan mengapa pilih Chaoyang ya? Mengapa pilih Chaoyang ini biasanya pertanyaan yang melegenda gitu ya. Orang pasti akan tanya, kenapa sih Mas Bayu pilih ke Chaoyang ya? Terutama ya karena saya ini PhD di bidang IT ya di College of Informatics.
Jadi mengapa saya pilih Taiwan dan khususnya Chaoyang? Karena yang pertama Taiwan itu adalah pusat teknologi. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Indo ke sini, wah itu bisa sangat terbuka wawasannya, bisa sangat kayak kaget gitu ya, karena segala macam teknologi ada di Taiwan. Dan khususnya di Chaoyang. Kenapa Chaoyang? Karena tadi saya katakan Chaoyang itu ada di Taichung, dan Taichung itu adalah kota industri yang terbesar di Taiwan, selain Hsinchu dan Taipei. Seperti itu. Jadi di Taichung sini banyak sekali industri-industri, banyak sekali pabrik-pabrik teknologi, pusat-pusat teknologi yang dapat teman-teman temukan di Taichung dan Chaoyang tentunya seperti itu. Jadi ya selain alasan teknis seperti itu, karena saya orang IT ya, mungkin kalau rekan-rekan yang nggak tahu soal IT, nah kenapa pilih Chaoyang? Karena yang selanjutnya itu kondisinya. Jadi karena rumah saya di Indonesia itu dekat dengan gunung ya, jadi karena Chaoyang itu juga letaknya di daerah pegunungan gitu ya, ya agak sedikit jauh dari kota lah. Dan itu saya sangat suka kondisi di Chaoyang gitu ya, karena mendukung, asri, dan enak lah buat belajar. Karena kondisi lingkungannya di sini itu masih asri ya, masih banyak sekali pohon. Jadi kalau rekan-rekan pingin jalan-jalan atau misalnya berolahraga, melihat kondisi alam, itu di Chaoyang ini bagus seperti itu. Oke, next. Dan ini adalah alasan yang selanjutnya mengapa saya memilih Chaoyang. Jadi ini sedikit pengalaman pribadi. Memang saya datang ke Taiwan ini sebelum masa-masa COVID-19. Tetapi meskipun sebelum masa COVID-19 itu support dari sekolah atau support dari Chaoyang itu sangat good. Jadi dari saya menjejakkan kaki di tanah Formosa ini, di tanah Taiwan, sampai saya ini sudah hampir 3 tahun gitu ya, itu sekolah dukungannya sangat luar biasa. Dari dari kecil lah, dari beli Yoyo Card. Itu adalah kartu yang akan teman-teman pakai selama hidup di Taiwan, mau naik bis, mau beli apapun lah, kayak di convenience store, itu disupport sama sekolah seperti itu. Dan juga ketika saya sakit, saya nggak tahu mau telepon siapa, ya telepon sekolah, sekolah saya sakit, tolong dong dibantu. Dan saat itu juga, ya nggak saat itu sih, agak beberapa waktu, ya sekolah datang, ada perwakilan dari sekolah jemput saya, antar saya ke klinik, seperti itu. Dan juga support-support yang lain seperti konseling, misalkan misalkan biasanya teman-teman S1 itu kalau datang ke Taiwan itu ada yang pingin bekerja atau pingin part-time job, mau cari di mana tempatnya, tanyanya di mana lokasinya. Nah, itu bisa tanya juga ke sekolah, nanti sekolah akan kasih informasi seperti itu. Dan juga masih banyak lagi lah, seperti support teman-teman yang beragama Muslim. Oh, di Chaoyang itu sangat top. Seperti apa? Di Chaoyang itu memang ada sebuah dapur ya. Kalau di dormitory kan ada dapurnya. Itu dipisahin tuh antara yang dapur Muslim dengan dapur yang umum. Nah, itu salah satu contoh lah yang bagus lah dari Chaoyang, itu bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan semua mahasiswa internasional. Ya nggak semua lah. Jadi khususnya teman-teman dari Indonesia ya itu nggak perlu khawatir lah kalau di Chaoyang seperti itu. Oke, next. Dan ini adalah daftar tuition fee atau istilahnya SPP gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri lebih detailnya, atau ketika sesi tanya jawab online nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, next. Dan ini yang paling penting tentang scholarship. Nah, memang Chaoyang memberikan scholarship dari aras S1 atau level S1, S2, dan S3 seperti itu. Dan scholarship-nya ini juga bermacam-macam, ada yang full tuition atau full ya SPP saja, itu full SPP, dan ada yang 50%. Nah, nanti biasanya untuk yang beasiswa ini itu berdasarkan ranking dari departemen. Jadi misalkan saya di Departemen Information Management, ya saya ranking berapa dari keseluruhan departemen ketika saya masuk, atau angkatan saya seperti itu. Kalau angkatan saya itu hanya 7 orang, ya berarti saya harus ranking 1 atau ranking 50% dari
separuh dari 7 orang itu seperti itu. Nah, nanti untuk teknis beasiswanya ini teman-teman bisa tanyakan lah di Q&A, sesi Q&A online. Oke, next. Dan ini untuk yang PhD, ini adalah beasiswa yang juga saya dapatkan sekarang. Nah, kebetulan saya juga ikut di yang elite ya, elite scheme, dan kalau yang elite ini itu saya dapat stipend atau istilahnya uang saku, uang jajan itu ya, 10.000 per bulan seperti itu. Tetapi khusus untuk yang PhD ini akan dicek performanya setiap semester. Nah, kalau PhD ini performanya apa? Kalau yang S1, S2 itu kan performanya ranking, jadi ya nilai-nilai mata kuliah. Nah, tetapi kalau PhD ini performanya adalah publikasi. Publikasi yang seperti apa? Nah, nanti detailnya itu adalah seperti harus publikasi di Scopus dan lain sebagainya. Nah, intinya nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, bisa tanya di Q&A online. Oke, next. Dan ini adalah akomodasi atau dormitory atau kos-kosan yang diberikan oleh sekolah Coyang. Jadi Coyang ini ada tiga lokasi dormitory atau 3 lokasi kos yang nanti teman-teman bisa pilih atau bisa dapatkan ketika masuk di Coyang. Oke, next. Nah, ini adalah bagaimana cara mendaftar gitu ya. Jadi kalau tidak salah nanti teman-teman bisa lihat di slide atau mungkin bisa tanya lebih lanjut di Q&A, sesi Q&A online. Jadi teman-teman bisa tanya di situ. Dan next. Nah, ini ada beberapa fasilitas yang ada di Chaoyang. Nah, kita juga punya lab VR kalau tidak salah itu ya, ada lab VR. Kemudian kita juga punya lapangan bola. Nah, ini biasanya sih lapangan yang bola ini, yang seperti ini itu jarang kita temui di Universitas Indonesia ya, nggak semua punya seperti ini. Ada gym juga, ada perpustakaan, di situ ada saya, itu foto saya ketika tahun pertama di situ, dan perpustakaannya di sini juga lengkap sekali bukunya. Dan next. Ini juga beberapa fasilitas dan Coyang juga punya lab untuk penerbangan ya. Ada hanggar di situ, ada helikopter, teman-teman bisa lihat, ada VR juga di situ. Oke, next. Dan ini adalah bagaimana cara teman-teman untuk kontak ke Coyang, bisa dicatat nomor telepon, email, ataupun websitenya. Jadi saya tunggu rekan-rekan di Taichung dan di Jifeng East Road, Wufeng, Taichung, Taiwan. Oke. Sekian dari saya kembalikan ke host. Terima kasih.